Setelah Tari bercerai dengan Joko, Tari kini menjalani hidupnya dengan kesepian. Rumah kontrakan hampir jatuh tempo saat itu, tetapi Tari tidak perlu memperpanjang masa kontraknya. Pak Leo datang untuk menikahi Tari, hal yang sebetulnya di luar harapan. Tari tidak mencintai Pak Leo, bukan karena faktor selisih usia yang terpaut begitu jauh. Hanya memang rasa cinta tidak bisa dipaksa. Tapi ada faktor lain yang membuat Tari menerima lamaran Pak Leo. Bukan karena Pak Leo kaya dan mampu menjamin hidupnya, tetapi faktor kehamilan Tari. Setidaknya Tari berharap akan ada nama tertentu yang tercatat sebagai ayah bagi bayi yang saat ini masih dikandungnya. Mereka sepakat untuk menikah meskipun secara sederhana, dan memberi alasan sah bagi Pak Leo membawa Tari ke rumahnya. Rumah Pak Leo sangat besar, dijaga oleh puluhan tukang pukul anak buahnya. Setelah melewati waktu bersama-sama sebagai suami istri bersama Pak Leo, Tari menyadari beberapa hal tentang Pak Leo. Pak Leo, suaminya yang sekarang memilih usaha rentenir, yang memberi pinjaman diiringi bunga yang sangat tinggi. Hal itu juga terkait dengan fakta sebenarnya tentang hutang Joko dahulu. Joko sebenarnya tidak berniat berhutang kepada Pak Leo. Joko dahulu berniat meminjam dana dari bank yang memiliki bunga lebih kecil dan masa jatuh tempo lebih panjang. Tetapi saat itu, entah bagaimana Pak Leo mengetahui dari anak buahnya bahwa Joko membutuhkan uang. Dan Pak Leo memaksanya agar meminjam uang dengan berbagai cara kejam, seperti mengusir setiap angkutan yang akan ditumpangi Joko menuju kota. Dan saat biaya untuk kebutuhan operasi ibunya semakin mendesak, mau tidak mau Joko meminjam uang dari Pak Leo. Selain itu, Tari juga mendapati fakta lain terkait Pak Leo. Pak Leo bukanlah sosok yang romantis seperti yang dikenalnya saat biasa mendekatinya dulu. Pak Leo sangat jarang pulang, sering menghabiskan malam di tempat lokalisasi langganannya. Tidak sekalipun Tari mendapati sosok suami perhatian dari Pak Leo, membuatnya kadang merindukan sosok Joko sebagai suaminya dulu. Hari berganti hari berlalu. Akhirnya tiba saat bagi Tari untuk melahirkan. Dia pun berhasil melahirkan dengan selamat. Anak yang lucu, dan entah mengapa Tari melihat anaknya lebih mirip dengan Joko dibandingkan Pak Leo. Tentu saja Pak Leo juga memiliki kesan itu. Dia kecewa, tapi hanya dipendam saja. Toh baginya Tari adalah boneka seks yang sewaktu-waktu dia setubuhi. Saat Tari selesai melahirkan, tugas itu akan kembali. Pak Leo pergi dari rumah sakit tempat Tari melahirkan tanpa mengantar istrinya pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, saat Tari menyusui anaknya, tiba-tiba anaknya sakit. Dia terus-menerus menangis
seolah ketakutan karena melihat sesuatu. Sebagai ibu, Tari lebih cemas lagi. Malam itu, Pak Leo sebagai suami sedang pergi, membawa semua anak buahnya, meninggalkan Tari dan anaknya sendirian. Membuat Tari tidak memiliki kemampuan membawa bayinya ke rumah sakit karena tak ada yang mengantarnya ke rumah sakit. Bayinya tiba-tiba sesak nafas dan meninggal dunia. Meninggal seolah tidak wajar karena meninggalkan bekas tangan di leher itu seolah tercekik dengan keras oleh tangan yang tidak kasat mata. Tari tentu sedih dengan kenyataan bayinya meninggal dunia. Sayang, dia tidak memiliki kemampuan berbuat apapun. Satu-satunya yang bisa dia lakukan hanyalah mendoakan putranya yang masih bayi saat meninggal itu. Bahkan Tari tidak berhenti menangis sampai 7 hari pengajian kematian bayinya. Bukan hanya karena peristiwa meninggalnya bayinya secara tragis, tetapi Pak Leo, suaminya, bahkan tidak di sana untuk ikut berdoa. Tari mengutuki suaminya dan persetan dengan acara menagih hutang yang menjadi alasan suaminya tidak ikut mendoakan kematian putra mereka.